Pada suatu ketika, Ali bin Al-Husain Rasulullah melihat Hasan Al-Basri di Masjidil Haram sedang bercerita di hadapan orang banyak. Dia pun berhenti lalu berkata kepadanya, "Wahai Hasan, adakah engkau telah rela sepenuhnya dan menyiapkan diri menyongsong kematian?" "Tidak," jawab Hasan Al-Basri. "Lalu, ilmu untuk dihisab?" "Tidak," jawab Hasan lagi. "Apakah Allah memiliki rumah yang menjadi tujuan manusia dari berbagai penjuru selain rumah ini?" tanya Ali bin Husain lagi. "Tidak." "Kalau begitu mengapa engkau menyibukkan orang-orang dengan mendengarkan cerita-ceritamu itu, sehingga mereka terhalang dari melakukan tawaf?" Mendengar itu, Hasan Al-Basri segera meninggalkan tempat itu dan tidak pernah lagi cerita-cerita selama berada di kota Makkah. Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni dalam bukunya, 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah, menuliskan, bahwa Hasan bin Abil Hasan Al-Basri lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriyah atau 642 Masehi. Ayahnya adalah Al-Yasar, seseorang budak memiliki Zaid bin Sabit, sahabat pilihan dan penulis Wahyudin. Ibu Hasan adalah Haira, budak Ummul Mukminin Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Hasan lahir pada masa Khalifah Umar bin Khattab tepatnya 2 tahun terakhir menjadi khalifah. Berkat didikan istri Rasulullah Ummu Salamah yang banyak meriwayatkan hadis, Hasan Al-Basri tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, rupawan, dan pemberani sekaligus mewarisi nubuwah berupa ilmu dan amal. Hasan Al-Basri banyak bertemu dengan para sahabat Nabi termasuk 70 orang ahli Badar. Ia terkenal karena kesalehannya dan penolakannya yang tegas terhadap keduniawian. Pada suatu hari di tengah terik matahari yang menyengat ketika Hasan Al-Basri sedang wukuf di Arafah dalam menunaikan hajinya, tiba-tiba seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Tidak sebaiknya engkau berlari saja ke tempat yang teduh?" Dengan penuh keheranan, alasan berkata, "Apakah aku kini sedang berada di bawah terik matahari? Sungguh aku teringat satu dosa yang pernah aku lakukan sehingga aku tidak lagi merasakan panasnya terik matahari." Padahal waktu itu, kain ihramnya telah basah kuyup karena yang seandainya diperas, makan akan mengalir air peluhnya dengan deras. Sedangkan dosa yang dia maksud itu mungkin sekedar selintas pikiran yang terputus begitu saja, yang seandainya terjadi atas orang selainnya tentu tidak dianggap sebagai dosa kecil apapun. Hasan Al-Basri meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 110 Hijriyah dalam usia 88 tahun. Jenazahnya disaksikan begitu ramai orang. Dia disalatkan setelah selesai salat Jumat di Basrah. Orang begitu berdesakan, sehingga salat asar pun tidak dapat ditegakkan di Masjid Jami Basrah pada hari itu.